Abis ini ngapain nih kita nih Kak? Kayaknya kita mau dapat ilmu lagi nih. Dapat ilmu lagi. Ih, kenapa kita selalu dapat ilmu terus dan menerus nih? Ya kan mahasiswa UKSW kan tidak pernah bosan dengan di tempat ini mencari ya. ilmu Iya, gitu. aduh. Tidak pernah puas dengan ilmu ya. Iya harus gitu dong. Selalu kurang ilmu nih. Iya, Harus cari oke. ilmu lagi dong. Kurang. Oke. Jadi ilmunya dari siapa nih kira-kira nih? Aduh, oke. Dari siapa nih? Oke, kita mau langsung panggil aja untuk Bapak Supiri Hadi, SSI, Mkom, dan tim. Untuk bisa mempresentasikan. Kasih tepuk tangan dulu dong yang meriah. Tepuk tangan dulu. Oke. Selamat sore Bapak. Jadi teman-teman, beliau merupakan dosen UKSW, dosen dari Fakultas FTI yang dalam program Matching Fund dan melalui portal Kedai Reka melaksanakan kegiatan dalam upaya menerapkan rencana bisnis dan bisnis model Canva atau BMC untuk startup yaitu rumput ternak. Oke, rumput ternak. Itu maksudnya apa nih Kak? Boleh tanya-tanya sedikit ya Pak ya? Ya. Jadi kemarin kita membuat sebuah program bentuk model bisnis ya, kanvas bisnis ini tujuannya untuk mengembangkan teman-teman UKM, terutama di bidang industri peternakan. Jadi kita sebetulnya kenapa kok TI bisa masuk ke dunia peternakan ya, pertanian, peternakan. Nah, ini jadi pertanyaan besar dari teman-teman di bisnis itu. TI kok hadir itu di mana posisinya. Jadi kalau boleh mungkin slide yang kemarin sudah Langsung saja. berikan, slide-nya bisa ditampilkan. Langsung aja kita dengerin presentasi dari Pak Supriyadi. Slide-nya kemarin sudah bisa ditampilkan tolong. Ya. Jadi ada slide-nya kemarin Bu Linda. Ya. Jadi ini yang kami bangun kemarin judulnya seperti ini, pengembangan aplikasi praktikal ERP ya. Slide berikutnya teman-teman. Ya. Jadi tadi kalau teman-teman menanyakan kontribusi kita di mana, inovasinya di mana, yaitu pada prinsipnya di sini ya. Keperluan kita itu dari peternakan konvensional pengen menuju ke industri peternakan yang sifatnya modern. Modern itu seperti apa sih? Gitu ya, pertanyaan dasarnya. Jadi kalau di Pulau Jawa kita sudah menyadari sama-sama bahwa lahan sudah mulai berkurang gitu ya. Lahan sudah berkurang. Ya, sedangkan kebutuhan ketahanan pangan di bidang daging ini sangat masih jauh dari harapan. Nah, oleh karena itu kita hadir itu sebetulnya kita fungsinya di sini teman-teman. Ya, di tengah ini sebetulnya kita sebagai switch ya, sebagai hub saja ya. Jadi menghubungkan antara para pelaku di dunia industri peternakan dari UKM, dari petani, kemudian dari teman-teman yang punya lahan gitu ya. Ini kita bagaimana bisa kita ajak bisa menghasilkan kebutuhan dari industri peternakan, yaitu tantangannya adalah complete feed. Complete feed ini adalah sebuah tuntutan bagaimana kita menciptakan pakan ternak yang berkualitas tetapi murah. Ini tantangan kita, ya, berkualitas tapi murah kok bisa. Nah ini jadi pertanyaan yang banyak dilontarkan pada saat kita ketemuan. Karena pertama
selama ini teman-teman di industri peternakan itu baik perah maupun potong, itu kebanyakan konsentrat itu masih impor, gitu ya. Jadi intinya dalam dunia industri peternakan itu ada dua butuh, nutrisi dan hijauan sebagai serat. Nah ini yang konsentrat ini yang mahal. Kembali ke slide sebelumnya aja ya. Ini yang mahal teman-teman. Nah kita dengan Kedereka kemarin di program pertama adalah kita baru membangun jejaring ini teman-teman. Membangun jejaring, bagaimana kita bisa menganalisis kebutuhan masing-masing node ini ya, masing-masing node tadi, ini kebutuhannya seperti apa, baru kita gali. Sehingga kita baru menciptakan sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk memadai dari kebutuhan masing-masing node ini. Baik dari peternak, dari penyedia bahan baku, dari rumput pacong, kemarin kita bermitra dengan Desa Kaderejo. Desa Kaderejo ini merupakan salah satu produsen hijauan pakan ternak. Sifatnya masih rumput, yaitu rumput pacong dan Indogopera ya, daun Indogopera. Nah ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, keprihatinan kita supaya kita ke depan bisa mewujudkan industri peternakan yang modern. Artinya dengan teknologi yang kita sajikan nanti, kita dari OKSW ini bisa menghasilkan bermunculan startup baru dari setiap node, rintisan-rintisan bisnis baru, baik dari sisi petani, ya, kemudian ada rumah industri begitu, sampai ke bisa menghasilkan ke industri yang peternakan. Kenapa dikatakan modern? Supaya karena pakan ini adalah hampir 60% industri peternakan itu tergantung dari pakan, ya, sehingga nanti harapannya anak-anak muda ini bisa bisnis peternakan gitu ya, supaya bisa mencukupi kebutuhan daging, kebutuhan protein daging terutama di Indonesia yang masih banyak dibutuhkan. Ya, ini yang harapan kita. Oleh karena itu nanti di program tahun kedua, harapan kita masuk ke teknologi IT, yaitu di supply chain information automation supporting complete feed. Artinya karena di industri peternakan itu Bapak Ibu sekalian, tiap peternak itu memiliki karakteristik kebutuhan pakan yang beda-beda. Nah, perbedaan inilah yang tidak bisa disamakan. Ya, karena dipengaruhi oleh karakteristik dari cara mereka dalam arti membudidaya ternaknya. Nah, ini menarik. Nah, kita sebagai IT nanti sebagai support memberikan supply chain, ya, sebagai supply chain informasi tapi ya sifatnya otomatis, ya, automation, ya. Jadi kita bisa support ke teman-teman di bidang di bidang budidaya ternak. Nah nanti ini bisa, karena kita sifatnya sebagai hub gitu ya, bisa menghubungkan informasi tersebut. Ini harapannya, sehingga nanti bermunculan industri-industri peternakan di perkotaan di mana hewan ternak itu tidak bau dan tidak perlu memerlukan waktu yang panjang dalam budidaya kalau dia di sapi potong atau di hewan potong begitu ya. Karena target kita, inovasi pakan kita juga ada di sini. Nah ini yang kita harapkan, TI jelas kontribusi TI kita sebagai suite, dan oleh karena itu kemarin kita mendatangkan bermitra 4 fakultas yang terlibat. Terima kasih teman-teman fakultas yang lain terlibat, salah satunya dari hukum, Fakultas Hukum. Ini penting sekali karena namanya kemitraan ini tidak bisa lepas dari hukum, ya, dari komitmen. Jadi Fakultas Hukum berperan sangat penting, ya, menjalin supaya kita berrelasi nyaman. Kemudian dari teman-teman di bidang pertanian, nah ini menarik karena kita nanti untuk menjamin kualitas dari bahan baku.
bahan baku ini penting. Kita kualitas dari bahan baku ya. Ini terutama di bidang pertanian karena kita sekarang para peternak itu kesulitan di bidang serat ya. Serat ini sekarang bahkan inovasinya sampai ke kangkung kering gitu ya. Ini jadi itu dari teman-teman pertanian, terima kasih memberikan standar mutu. Kemudian dari teman-teman ekonomi kemarin juga ada kehadiran dari Fakultas Ekonomi, kita juga menghadirkan supaya model ini, bisnis model kanvas ini bisa diterapkan. Untuk analisis ekonomisnya apakah memberikan dampak kepada para pelaku ini. Karena harapannya bisa mengangkat, kemarin bisa mengentaskan kita 60 petani yang kita syaratkan mereka yang mendapatkan dari keluarga prasejahtera. Kita sasaran kemarin di situ. Mereka alasannya kenapa? Karena sekarang banyak tempat kita, wilayah-wilayah di perkotaan itu kalau ditanami sawah, padi gitu sudah nggak bisa. Karena hama tikus ini cukup banyak ya. Tapi kalau dengan beberapa jenis rumput hijauan itu hama tikus tadi tidak mau, Bapak Ibu sekalian. Ini akhirnya malah sekarang banyak yang beralih ke budidaya rumput. Ya. Budidaya rumput ini menjadi peluang besar bagi teman-teman yang memiliki lahan. Kemudian kita juga mendukung program Jokowi ya, program pemerintah kita, yaitu kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang kurang produktif. Ya selama ini yang dimiliki oleh pemerintah. Ini bisa kita pakai. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, ini yang jadi program kita sehingga nanti terakhir kita, sasaran akhir kita adalah membuat industri, fabrication gitu ya. Pabrikasi ya, kita membuat industri, pabrik, syukur yang sudah untuk mewujudkan complete fit tadi. Karena apa Bapak Ibu, kita misalkan kemarin itu satu wilayah, satu komunitas, itu ternaknya mencapai 5.000 ekor. 5.000 ekor kalau itu satu hewannya saja membutuhkan 2 kilo sehari, berarti membutuhkan sekitar 10.000 kilogram. Bisa kita bayangkan 10 ton per hari ini banyak, tanpa industri tidak mungkin. Itulah Bapak Ibu, syukur ke depan kita bisa wujudkan itu, industri IoT untuk support complete fit. Saya kira itu, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lanjutannya panitia, silakan. Mungkin tanya apa lagi? Panitia, kok disendirikan saya? Oke Bapak, terima kasih untuk presentasinya. Emang disengaja Pak. Kalau ditinggal sendiri terus hilang. Ya. Sorry dong Bapak. Maaf Bapak. Awas loh gue. Aduh jangan Pak, aku takut. Ini ngetes. Ngetes aja Pak. Ngetes kesabaran, Pak. Nah Pak, aku sangat Ini kita mau tertarik nih tanya-tanya ya. ya Pak. Iya, silakan. Apalagi nih FTI. Iya betul. Teknik lari ke pertanian. Lari Kok bisa ya, Pak? rumput-rumput. Oh my God. Rumput itu. Ya. Bisa, Pak. Pak, ini kenapa ya? Apa ini menunjukkan ciri khas kita yang sangat unggul gitu ya Pak ya? Kenapa nih Pak bisa lari ke rumput? Ya sebetulnya Dasarnya aja gitu. karena apa? Kita bisa mewujudkan pakan yang murah, yang berkualitas. Kita harus menghubungkan dari tiap yang berkepentingan di bisnis itu. Wow. Nah, fungsi TI inilah yang bisa menyasar, bisa menghubungkan ya. Zaman sekarang Mas, sekarang dengan dunia TI apa-apa bisa dihubungkan. Bener Pak, Betul aduh. nggak? Uh. Ini. Sungguh senang ya. Kita harus Semuanya bisa dihubungkan. mengaplikasikan TI itu kemana saja ya Betul. Iya benar. Dari TI UKSW jadi unggul. Wah, Dari betul TI sekali. kita tahu bagaimana menggunakan gaya TikTok. Pak? Waduh. Bener banget sih Iya itu. bener. Gak salah. Iya. Jadi Pak, sungguh luar biasa ya gitu. Iya, keren Iya. banget Harus ini. berprogres dan bekerja sama nih kayaknya. Mudah-mudahan. Lebih berkembang Ya. lagi Pak, inovasinya. sepertinya boleh juga dong diusulkan ke teologi nanti Pak. Oh siap. Jadi dari teologi, dari rumput mewujudkan bahwasanya rumput ini kan di mana aja tumbuh ya Pak ya. Iya. Iya. Teologinya itu bagaimanapun kita bisa hidup di mana aja. Asik. Iya. Ditempatkan di sana kita bisa hidup menjadi Oke. hijau ya.
gitu Pak. Ya bisa mewujudkan damai Mas. Aduh, damai. Karena hub tadi itu kan banyak banget Mas. Mereka punya basic macam-macam keimanan dan tata cara budaya di tiap masing-masing yang berkepentingan tadi. Benar gitu. sekali sih Pak itu. Teologi dan nutup kemungkinan kita bisa hadirkan Iya, besok Pak. ke depan. Iya. Ditunggu ya Kak. Ditunggu. Oh ditunggu. Stay tune. Tunggu Coming soon nanti ya. ya. Kita akan mengeluarkan jurnal teologi yang baru dan buku Pak. Baik Bapak. Terima kasih Bapak Terima kasih, materinya. Cukup ya. Bapak. Sungguh terima menggugah kasih. hati. Betul. Membuka Sungguh pikiran juga menginovasi. pasti. Iya. Membuka Iya. pikiran sih lebih Iya tepatnya. betul sekali, Oke. menambah ilmu. Harapannya Lebih besok berinovasi. teman seperti Anda ini anak-anak muda bisa punya ternak sendiri di rumah dekat gitu ya. Amin. Gitu. Jadi Tinggal tunggu Niatnya tunggu ya. lahannya ya. Iya. Amin. Niatnya ada Pak. Masalahnya modal untuk lahan Modalnya Pak. belum. Mau sponsor Pak. jadi udah perlu khawatir ngarit, Boleh, boleh. ngarit merumput sudah tidak perlu. Iya benar. Jadi itu harapannya. Muncul pelaku-pelaku bisnis muda di bidang peternakan. Amin. Baik, baik. Amin. Gitu. Kita sih. Cukup ya? kan, Iya kita. Pak. Terima Baik, kasih. terima Bapak. kasih ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Permisi ya. Bapak. Terima kasih Bapak. Iya. Oke, Nah. setelah ini nih Kak, kita masih akan mendengarkan nih sebuah ilmu dari dosen yang Ilmu ada di lagi. UKSW lagi nih. Apa itu? Aduh. Ilmu Tadi terus. kita sudah belajar ilmu ngebatik. Baru yang kedua kita belajar bagaimana mengekspor segala macam jenis tumbuh-tumbuhan dengan ilmu IT. IT. Betul. IT Nah. disandingkan dengan pertanian tadi. Aduh, sekarang nih kita mau bahas apa lagi ya? Tapi Kak, sebelum itu kita mau mengucapkan terima kasih lagi Oh nih iya, ke sponsor-sponsor sekali kita. lagi Oh terima iya. kasih. Ada dari Bang Bener. Jadang. Dari Bang Jadang. Dan ada dari Kopi Kapal Api. Dan juga Sponsor-sponsor sponsor-sponsor yang lainnya yang yang tidak memeriahkan dapat kita acara ini. sebutkan. Iya, Dan yang satu lagi bermitra Kak, dengan and we UKSW. want to say our gratitude to PT Hitachi that have come to this event. Wah. Itu ya Kak. Ada juga ya Iya. undangan kita dari luar negeri. Betul sekali. Aduh, Salah aku satu yang orang perusahaan kampung gede nih. loh di Aduh. dunia loh. PT Itachi, oh my god, this is so perfectly banget ya. Bahasa Inggris saya masih Seneng sampai banget aku. situ. Ya ampun. Oke, langsung saja kali ya kita panggil langsung aja. pemateri kita selanjutnya yang akan melakukan presentasi inovasi Siapa mahasiswa. itu? Aku kepo banget Untuk ini. Dr. Andes Daru Purnomo MSI, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Dipersilakan. Ayo. Ayo Bapak Bapak. Tapi Daru. kayaknya ada yang barengan naik nih sama Bapak ini ya. Siapa itu? Kebetulan nih Kak, Iya, ini barengan nih dosen kayaknya. naik. saya loh Kak. Oh dosen Iya, Anda. dosen saya juga. Aduh kayaknya di barengan naik nih kayaknya sama Ini- teman kita satu nih. Iya ya. Dosen Kayaknya ada yang yang mau naik sangat juga murah nih. senyum ini, Bapak Monggo, Bapak. Daru. Oke. Sebelum itu Kak, Iya. Bapak Daru ini merupakan dosen sosiologi dari UKSW sekaligus dekan dari UKSW. Oh my Iya. god. Fiskom UKSW. Pak, tolong ajari saya sosiologi Pak. Iya, beres. Selain itu Bapak Daru juga merancang kolaborasi antara dosen sampai mahasiswa Fiskom dengan Bapeda melalui mata kuliah advokasi, mediasi, dan negosiasi Iya. sebagai bentuk kontribusi Fiskom dalam percepatan penurunan angka stunting. Selain itu juga my pada God. tahun lalu nih Kak dan Amazia, Bapak Daru ini berkolaborasi dalam pencegahan kasus stunting di Kota Salatiga sehingga menghasilkan policy brief pencegahan stunting. Oh my Luar god, biasa keren banget sekali. dong. Berikan tepuk tangannya dong. Berikan tepuk tangan yang Tepuk meriah dulu tangan Bapak teman-teman. Daru. Oke, langsung aja kali Iya, ya. Langsung aja kali Untuk ya. Kita waktu bisa dan tahu tempat. juga kan? Iya benar. Baik. Untuk Pak. waktu dan tempat kami persilahkan Oke. Bapak. Tapi Pak kalau Ini- kami nggak balik nggak apa-apa ya Pak? Oh iya, ini nggak ditemani saya. Oh nggak mau Pak, Baik, ya. jangan. Tanpa kami Pak ilmu nanti. Terima kasih kepada panitia yang di di tengah-tengah hujan gerimis tapi tetap saja semangat, dan juga kepada para tamu undangan yang ada di sini. Jadi pada saat ini saya diminta untuk menyampaikan tentang apa sih sebenarnya yang kami lakukan. Pada waktu itu sebenarnya saya mengatakan, "Mbak, ya sudahlah, nggak perlu gitu ya." Tetapi karena saya diminta dan saya tidak bisa menolak, maka saya akan menyampaikan tentang, bagi saya ini adalah sesuatu yang sebenarnya simple, sederhana saja, dan seandainya itu mendapatkan satu rekognisi dari katakanlah orang lain, ya itu mungkin sebagai penyertaannya saja. Salah satu hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan di sini memang yaitu berkaitan dengan persoalan stunting. Ini biasanya orang-orang akan bertanya, ini kaitannya apa ini stunting sama ilmu sosial itu di mana gitu ya. Kan stunting itu biasanya kan berkaitan dengan persoalan kesehatan. Nah ini kenapa sih orang-orang sosial ini kok malah masuk ke kesehatan? Jadi pada awalnya ini sebenarnya
kami berkembangnya itu dari di mana kami itu ditumbuh kembangkan oleh satu organisasi yang kebetulan saya sebagai ketuanya, yaitu yang namanya Koalisi Kependudukan Indonesia. Ini merupakan suatu koalisi kependudukan yang ada di setiap provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Dan melalui koalisi ini, dan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan partai politik, kami mencoba untuk melihat tentang persoalan-persoalan kependudukan. Pada awalnya kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kota Salatiga, demikian pula dengan provinsi, yaitu berkaitan dengan pengembangan yang kita sebut dengan Kampung KB. Nah ini kalau orang mengatakan dalam pikirannya kalau Kampung KB itu adalah berkaitan dengan keluarga berencana, tetapi Bapak Ibu yang dimaksud KB di sini adalah keluarga berkualitas. Nah melalui keluarga berkualitas, ya ini nanti salah satu video yang di latar belakang saya ini adalah sebagai satu bentuk dari kolaborasi kami. Jadi kami melihatnya begini, bahwa stunting ini ternyata Indonesia sudah sekian lama merdeka, ternyata kita itu masih di atas ambang batas yang ditetapkan oleh WHO berkaitan dengan prevalensi stunting. Pada tahun 2019, besarnya prevalensi stunting di Indonesia itu masih mencapai sekitar 27,7%. Kemudian di 2021, puji Tuhan ini sudah mulai turun ke 24,4%. Sedangkan batas ambang yang ditetapkan oleh WHO itu adalah 20%. Di era pemerintahan sekarang ini punya target bagaimana di 2024 berarti tahun ke depan itu bisa mencapai 14%. Nah sekarang kita lihat bagaimana kondisi yang ada di Salatiga. Di Salatiga sebenarnya secara persentase kecil. Kalau kita menggunakan dari data SSGI itu hanya sekitar 14%. Tetapi kalau kita lihat dari by name by address mungkin hanya sekitar 10-11%. Tetapi pertanyaan kita walaupun kecil, kita sebagai kota yang istilahnya sebagai kota yang pertama, yang kedua dari indeks pembangunan manusianya dari tahun ke tahun semakin meningkat, angka kemiskinannya semakin berkurang, angka harapan hidupnya semakin berkurang, tetapi kenapa masih ada yang stunting? Stunting ini kan merupakan sesuatu hal yang tentunya akan berkaitan dengan persoalan kualitas. Nah untuk hal itulah yang kemudian mendasari kami dan bahkan Pak PJ Wali Kota sekarang itu memiliki target bagaimana tahun 2024 Salatiga itu adalah zero stunting, 0 ya. Ini merupakan satu cita-cita yang sangat luar biasa yang kemudian kami di perguruan tinggi itu ditantang. Kenapa demikian? Karena stunting ini persoalannya tidak hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan-persoalan yang multidimensi. Kami ambil yang kemudian dari situlah kami mencoba berkolaborasi yang kami namakan kolaborasi pentahelik. Ada dari NGO, ada dari pemerintah, ada dari perguruan tinggi, ada dari media, dan satunya itu adalah dari masyarakat itu sendiri. Kolaborasi inilah yang kemudian kami coba kembangkan. Awalnya dari kampus sendiri itu mungkin belum begitu peka atau belum begitu menyentuh pada persoalan-persoalan ini. Mungkin ini dianggap sesuatu yang biasa. Padahal satu sisi ini menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan karena kalau kita lihat dari data ada 1 anak dari 3 anak yang ada itu pasti stunting. Jadi dari 4 anak itu 1 pasti stunting. Nah di Salatiga itu pun juga terjadi seperti itu. Atas dasar itulah kemudian kami melalui beberapa program, Bapak Ibu bisa melihat di sini, ini kami kemudian mengenalkan yang pertama kali itu yang kemarin kami lakukan, yaitu program mahasiswa penting.
atau mahasiswa peduli stunting. Caranya bagaimana? Caranya kami melalui mata kuliah yang memang berkaitan, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya saja ada advokasi, negosiasi, mediasi. Ini saya gunakan yang kemudian pada saat mereka itu ke lapangan, mereka sudah memahami betul karena kami berkolaborasi dengan pemerintah, dalam hal ini dengan Bapeda, dengan DP3 APPKB, dengan Dinas Kesehatan, dengan Kelsi, dengan kelurahan-kelurahan untuk memotret. Intinya mereka adalah bagaimana memotret akar persoalan stunting itu sebenarnya apa. Jadi kalau selama ini orang mengatakan stunting karena kaitannya dengan kemiskinan, tidak seluruhnya benar. Di lapangan kami menemukan bahwa orang tuanya secara ekonomi tidak ada masalah. Bapaknya kerja sebagai pegawai negeri, ibunya bekerja di bidang kesehatan, tapi anaknya dua-duanya stunting. Berarti ini persoalannya bukan persoalan masalah kemiskinan. Nah, inilah potret inilah yang kemudian dari yang kami coba kembangkan melalui program mahasiswa penting, itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan persoalan edukasi. Nah, edukasi ini salah satunya bagian yang kemudian kami lihat di sini adalah bagaimana mengedukasi tentang pengetahuan tentang stunting itu sendiri. Karena apa? Karena ini adalah persoalan dasarnya itu adalah sebenarnya pengetahuan, bukan persoalan karena kemiskinan. Kalau dia itu tidak memahami, kebanyakan masyarakat memahami bahwa oh anak stunting itu ya biasa saja. Padahal kita ketahui bahwa setelah anak itu 1000 hari pertama kehidupan, dia itu belum mentas dari stunting, berarti ini akan menghasilkan generasi stunting. Kalau ini generasi stunting, berarti kalau kita sekarang akan menikmati bonus demografi, artinya kita mendapatkan tenaga-tenaga atau manusia-manusia yang kualitasnya rendah. Nah, tentunya kita bisa lihat masa depannya seperti apa. Oleh karena itu, kami mengatakan kalau ini kaitannya dengan bonus demografi, yang kita peroleh bukan bonus tetapi malah petaka demografi. Karena kita mendapatkan yaitu tenaga-tenaga kerja atau manusia-manusia yang kualitasnya adalah rendah. Artinya apa? Artinya di sini ada 2 hal penting yang harus kita lakukan melalui program ini. Yang pertama itu adalah bagaimana mencegah secara langsung supaya stunting itu tidak terjadi. Yang kedua, yang ini lebih penting dan ini lebih berat dan ini membutuhkan tantangan yang terus-menerus. Salah satunya program yang sekarang kami kembangkan dari yang pertama tentang program mahasiswa penting, kemudian berkembang menjadi perguruan tinggi penting, perguruan tinggi peduli stunting. Kenapa demikian? Karena inilah yang kita harus lakukan secara terus-menerus, sambung sinambung dalam konteksnya apa? Merubah perilaku. Jadi ada 2 hal, satu mencegah, yang kedua adalah perubahan perilaku. Jadi di sini salah satu bagian di program mahasiswa penting, kami adalah melakukan yang namanya penguatan atau pendampingan kader dasar. Ya. Jadi ini adalah ibu-ibu kader dasar yang termasuk di dalam TPK, tim penurunan pendampingan keluarga yang meliputi mungkin dari PKK, dari Kelsi, yang kemudian bersatu dengan para mahasiswa yang di belakang ini bukan anggota PKK ya, tetapi dari mahasiswa-mahasiswa bersatu padu untuk menyiapkan yang namanya DASAT, Dapur Sehat Atasi Stunting. Kalau kita lihat ini terjadi di mana? Ini ada terjadi di Rumah Noto. Karena pada waktu itu dia mengatakan, Pak, sekali-kali dibuka SP, ayo kita wujudkan dalam bentuk apa? Karena ini untuk memberikan satu penguatan, pendampingan yang akhirnya ini menjadi internalisasi terkait dengan menyiapkan makanan sehat, makanan bergizi, maka merekalah yang kemudian kita coba provokasi melalui ibu-ibu, melalui kader-kader ini, yaitu di dalam satu lomba. Dan kita lihat bahwa ini akan terjadi terus-menerus dan saat ini kami sedang menjajaki kerjasama dengan berkolaborasi dengan fakultas lain, kemudian berkolaborasi dengan pemerintah, yaitu mengembangkan yang kita sebut dengan
perguruan tinggi penting tadi, perguruan tinggi peduli stunting. Pada program ini kami bergerak awalnya itu adalah melalui program dulu adalah yang namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang kemudian dengan program mahasiswa penting tadi, 3 hal yang kami lakukan. 1, edukasi, yang kedua itu adalah pendampingan tim pendamping keluarga, dan yang ketiga itu adalah berkaitan dengan pendampingan dasat atau dapur sehat atasi stunting. Nah, kegiatan-kegiatan ini awal kami lakukan dari 5 kampung KB yang ada di Kota Salatiga. Kalau boleh kami sebutkan di sini adalah Kampung KB Kelurahan Kauman Kidul, Kampung KB Blotongan, Kampung KB Kecandran, kemudian Kampung KB Tingkir Lor, kemudian satunya itu adalah Kecandran. 5 kampung KB inilah. Yang kemudian mereka kita coba edukasi, kita coba beri penguatan melalui cara-cara yang dilakukan oleh mahasiswa. Caranya apa? Yaitu dengan memberikan penguatan, kita lombakan, dan akhirnya dari situlah kemudian kita menghasilkan yang namanya policy brief. Kami bermimpi saat ini baru muncul ada 10 policy brief. Di setiap kelurahan itu ada policy brief. Berarti tantangan kami adalah bagaimana setiap kelurahan memiliki policy brief dalam mengatasi stunting. Saya kira itu yang mungkin gambaran secara umum tentang program stunting ini, dan ini akan kami lakukan hingga sampai entah kita nggak tahu sampai kapan itu, tapi target zero stunting Kota Salatiga semoga berhasil. Terima kasih. Cek. Oke, beri tepuk tangan untuk Bapak Daru. Kasih tepuk tangan yang meriah dong. Oke. Aduh. Daru, oke. Dosen kita nih. Aku kok deg-degan Oh, gitu ya. iya. Takut nanti tiba-tiba nilainya gitu loh. 36 2000. Jangan dong. Iya. Ini bestie saya kira-kira. Iya kan Pak Daru? Ini, untuk tadi sangat keren banget sih. Keren banget ya, banyak ilmu yang bisa didapat ya tentang stunting ya Wak ya. Ya. Dan harapannya di Salatiga stuntingnya 0% ya Wak ya. 0% Amin. ya. Jangan-jangan saya mungkin termasuk generasi stunting juga gitu ya. Jangan dong Wak. Tidak dong Mbak, tidak. Jadi mungkin yang perlu dipahami juga bahwa stunting itu kerdil ya, tetapi kerdil itu belum tentu stunting. Oleh karena itu hati-hati kalau kita mengatakan melihat ini, kamu stunting ya, ini nanti Aduh, bisa tersentuh ya. gitu. Oke, berarti kita yang kecil-kecil itu belum tentu Belum tentu stunting, Malah ya. bisa dia sehat banget ya Pak. Sehat Ya, banget nih. salah satu bagian dari stunting itu yang paling bahaya itu kan tidak hanya persoalan perkembangan fisik ya, Iya. tetapi juga perkembangan otak. Oh iya benar. Nah sekali. ini kalau kita tidak segera atasi, maka akan menghasilkan generasi-generasi yang intelijensinya itu rendah. Oke. Kalau untuk stunting sendiri itu apakah kalau diobati itu ada terlambat atau tidaknya? Jadi gini, paling gampang gini. Ini kebetulan karena kami berkaitan dengan stunting, pertemanan kami adalah dengan orang-orang kesehatan, Oh iya. pertemanan kami dengan dokter-dokter, mereka mengatakan begini, selama batok kelapa ini belum menutup, ya istilahnya kalau bayi itu embun-embunnya itu masih Oh iya, kelihatan, maka sebenarnya stunting itu masih bisa Oh dicegah. masih bisa ya Pak? Tetapi begitu batok kelapa ini itu sudah keras, maka ini kita sudah tidak bisa melakukan pencegahan. Artinya ya sudahlah terjadilah yang namanya generasi stunting. Sehingga patokannya perhatikan 1000 hari pertama kehidupan. Satu itu. Stunting itu dimulai dari mana untuk edukasinya? Mulai dari remaja. Oh dari remaja. Ya, kalau remaja itu misalnya ada yang namanya pil cantik. Itu adalah pil penambah darah supaya tidak kena anemia. Oh iya benar Kemudian juga catin, calon pengantin. sekali. Kita kadang-kadang aneh, kalau untuk pre-wedding berapapun oke, tapi kalau untuk pre-konsepsi, untuk pre-perkawinan tidak pernah kita pikirkan. Oh iya benar. Ya.
Berarti kita harus lebih mempedulikan Iya. kesehatan itu juga. Mengantisipasi. Dari gitu, catin, setelah itu ibu hamil, Iya. ibu menyusui sampai nanti anak yang 1000 hari pertama kehidupan. Itulah pengawalan stunting yang kami Iya, lakukan. oke. Tidak hanya ibu yang peduli, tapi keluarga lainnya juga harus memperhatikan ya Pak. Betul, ya. Kadang kan ibu insecure, aduh anak ini kok masih kecil gitu. Ya, yang sering terjadi begini, salah satu bagian yang kita temukan di Kota Salatiga, akar penyebab stunting itu adalah berkaitan dengan pola asuh. Bapak kerja, ibu kerja, anak diasuh mungkin oleh asisten rumah Iya, tangga. orang lain. Atau mungkin anak diasuh oleh kakek neneknya. Iya, biasanya. Nah mereka kadang-kadang tidak memperhatikan terkait dengan pola makan. Iya benar. Kandungan-kandungan yang bergizi. Itu sangat Orang penting. mengatakan kakek nenek itu adalah pengasuh paling jelek. Karena apa? Setiap permintaan cucu, Pasti apapun dituruti. diberi. Padahal belum tentu itu sehat. Iya, Gitu ya. Nah itulah yang kemudian harus diperhatikan. Oleh karena itu untuk memberantas stunting, tidak hanya yang kita edukasi orang tua, tetapi asisten rumah tangga bahkan Harus kakek juga perlu nenek tahu. itu harus diedukasi juga. Edukasi juga, iya. Ya. Oke. Oke, terima kasih Pak atas Sama-sama. penjelasannya Terima kasih dan atas masukannya ilmunya. pengalamannya juga. Baik, Sangat semoga bermanfaat. ya ke depan kita akan menciptakan generasi 0%. berencana. Berencana itu Oh. keren. Jadi seperti ini. Jadi kalau di Salatiga satu hati, tapi kalau kita di berkaitan dengan kependudukan adalah berencana itu Berencana keren. itu keren. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih, banyak, Bapak sama-sama. Daru. Terima Bisa kasih, kembali Pak. ke tempat.